Oke, perkenalkan nama saya Abraham. Saya dari jurusan SIJA dengan NIS yaitu 10.24.01.24.17 dengan IP address 172.20.3.76. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan atau bagaimana cara melakukan perhitungan link power budget di FTTX. Oke, jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil pekerjaan saya dari lembar kerja peserta didik, yaitu dengan materi perhitungan link power budget FTTX atau singkat CIPON. Nah, di sini saya akan menulis salah satu soalnya, salah satu case-nya. Jadi penjelasannya, yang nomor satu, kita disuruh untuk menghitung total redaman akumulasi sistem loss total. Di sini sudah ada hal yang bisa kita ketahui. Transmisinya, transfernya, TX-nya, panjang jalur kabelnya, jumlah titik splice-nya, Kemudian di sini ada jumlah titik splice-nya, jumlah pasangan konektornya, ruangan pasif splitternya sudah disebutkan. Oke, pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah menghitung masing-masing redaman agar kita bisa mendapatkan dari hasil dari masing-masing redaman. Pertama, dari daya transmisternya kita hitung 8 km dikali 0,25 dB kilometer itu sama dengan 2 desibel. Kemudian splice-nya kita hitung juga 10 dikali 0,10 desibel itu sama dengan 1, desibel, 1,00 desibel. Kemudian di sini kita masukkan lagi konektornya karena terdapat redaman, yaitu ada 6 pasang konektor yang setiap ada loss setiap 0,5 dB setiap kilometer. Di sini kita ada 6 dikali 0,25 desibel itu sama dengan 1,50 desibel. Kemudian splitternya, itu desibelnya kita tambahkan 7,2 desibel ditambah dengan 14,1 desibel karena kita di sini menggunakan ada 2 tipe splitter. Kemudian di sini disematkan atau disisipkan untuk safety marginnya. Di sini sensitivitas minimum ONT-nya atau PRX min kita itu adalah minus 27,0 desibel. Nah, bagaimana cara menghitung total? Setelah kita menghitung total semua redaman tadi, tinggal kita tambahkan untuk yang redaman kabel fiber itu 0,2. Tadi untuk redaman kabel yang kita dapat atau loss fibernya itu adalah 2 desibel ditambah dengan redaman atau loss splice-nya itu 1 desibel ditambah dengan konektornya yang sudah kita kalikan tadi 6 dikali 0,5 desibel itu 1,50 ditambah dengan splitter atau lebih tepatnya loss splitternya itu 21,30 desibel ditambah dengan safety marginnya. Di sini kita memiliki total loss sebanyak atau sebesar 26,80 desibel. Itu setelah kita melakukan perkalian atau perjumlahan untuk masing-masing barang atau alat lebih tepatnya setelah kita menghitungkan perhitungannya masing-masing terdapat atau terjadi beberapa loss. Kemudian untuk hitung gaya optik yang diterima di titik ONT pelanggan adalah simpelnya dengan PRS itu adalah PTX atau panjang daya transmitternya itu tinggal kita kurangin loss totalnya. Jadi hasil yang loss total kita tadi yang 26,80 desibel itu tinggal dikurangin dari long atau panjang transfer atau daya transmitter dari OLT kita. Di sini kita sudah ada di soalnya itu sebesar 8,0
dBm, tinggal kita kurangi dengan 26,80 desibel yang mendapatkan hasil menjadi minus 18,80 dBm desibel. Di sini kita cek untuk nomor 3. Tentukan dua kemungkinan penyebab terjadinya pembongkar. Di sini dilihat lapangan sinyal. Tentukan apakah link tersebut Dikategorikan pas, lulus atau fail atau gagal, beserta alasannya. Di sini kalau kita lihat di sini termasuk masih lulus karena sensitivitas minimum OINT atau PRX yang di minimum yang bisa diterima itu sekitar paling maksimal itu paling rendah itu minus 27,0 desibel dBm. Di sini kita mendapatkan hasil minus 18,80 dBm. Jadi dinyatakan lulus ya. Nah, untuk soal 2 ini bagaimana kita melakukan atau mengantisipasi troubleshooting dari penyebab teknisnya. Yang paling sering terjadi itu adalah microbending. Solusinya itu ketika kita melakukan atau ada terjadi masalah dengan microbending, kita melakukan pengecekan secara menyeluruh atau dengan pengecekan fisik kabelnya secara berkala. Kemudian ketika sedang mengerjakan atau melakukan konfigurasi jaringan menggunakan alat, disarankan menggunakan sarung tangan karena untuk menghindari ketika terjadi yang tidak diinginkan yaitu tangan kita yang kotor atau hal lain sebagainya. Sekian, terima kasih.